Mulai totoko terawih. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang-sarang maca syahadat dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsil karim. Rabbi ausi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Monggo sareng-sareng ngaji nggih, kula nggih ngaji, ibu bapak nggih ngaji ngeten nggih. Jadi ngaji bareng-bareng ngeten. Temane menika kula pendhetke afrihil qalba, ya. Afrihil qalba itu maknane mengosongkan hati, ya. Hati itu dikosongkan. Dari apa dikosongkan? Bihubid dunia, dari cinta kepada dunia. Jadi hati kita itu dikosongkan dari cinta kepada dunia, wahwa mufritun, tapi yang berlebihan, ngeten nggih. Nek cinta dunia itu ndak apa-apa sekedarnya. Nah, mencari nafkah hidup itu juga cinta dunia, nggih. Kangge sangu ning akhirat. Tapi kalau terlalu berlebihan, ini ndak boleh. Makanya ada pertanyaan, mas'adatul lati satahsulu alaiha. Kebahagiaan opo sing arep diraih
nek cinta dunia itu kan, kalau sekarang banyak orang yang cinta dunia kan. Wonten ing surat Qasas, Al-Qasas surat ke-28 ayate 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Harapkanlah fima atakallah, yang Allah berikan ad-darul akhirah. Jadi bersungguh-sungguh mengharapkan, berusaha untuk kehidupan akhirat yang Allah berikan. Kemudian ayat itu dilanjutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Ananging aja lali karo nasibmu ning dunia, nggih. Jadi mengejar akhirat tapi duniane ndak lupa. Kalau mengejar akhirat mama ning masjid terus ya. Orang gelem nyambut gawe ya. Ini jenenge ndak pas menurut Al-Qur'an. Aja laleke kehidupan, mencari kehidupan dunia tapi untuk kehidupan akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu dengan orang lain. Jadi kita berbuat dengan orang lain. Dengan orang gila, orang yang kafir aja kita supaya berbuat baik ya. Kama ahsanallahu ilaika. Kaya dene Gusti Allah memberikan kebaikan kepadamu, ini kan, kepada kita maksudnya kan. Wala tabghil fasada fil ardi, aja gawe kerusakan di muka bumi, kata Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sak temen Gusti Allah ora seneng maring wong sing gawe rusak. Nah, dari ini ada 3 golongan, nggih. Kula lan panjenengan mlebu ning golongan endi, nggih? Golongan sing pertama yang menganggap dunia itu surga. Dunia itu sebagai tujuan hidup. Jadi mencari kehidupan dunia berlebih-lebihan ya, lupa kepada Allah. Karena menganggap dengan kekayaan, dengan apapun itu dunia itu surga. Jadi yang kejar dunia. Tujuan hidup hanya ada di dunia. Kayak ini komunisme ya toh. Itu mengejar hanya dunia saja. Dia tidak percaya kalau setelah mati itu tidak ada pertanggungjawaban dari Allah. Sing golongan nomor loro, sing golong ora Lah. Wis durung nggih? Durung. Halo? Durung pas saiki. Wis. Nah, sing golongan nomor loro, kelompok menungso sing menganggap dunia bagaikan neraka, ya. Dunia itu adalah surganya orang kafir. Makanya dia tidak memikirkan dunia. Kalau dalam suatu organisasi ya tidak memikirkan dunia, organisasinya akan tidak tumbuh. Paling kegiatan rutin itu kan, tidak memikirkan tentang organisasi. Itu makanya Muhammadiyah itu betul-betul organisasi ditata, lembaga keuangannya ditata, pendidikannya ditata, ya toh. Sampai di gedung ini ada SD unggulan, ya toh, SMK unggulan yang belum ada SMP unggulan. Ini besok insya Allah kalau wakaf itu sudah bisa dilaksanakan, di situ nanti ada pusat pendidikan SMP unggulan. Nah, itu panti asuhan dipindah ke sana, kemudian di Al Huda itu khusus SMK unggulan itu. Ya. Ini golongan yang kedua. Lah, golongan sing nomor 3, golongan sing menganggap dunia bukan surga dan bukan neraka. Tapi dunia adalah kebunnya surga. Ad-dunya hadiqatuhu wal jannah. Jadi dunia itu kebunnya surga. Kenapa? Di dunia itu untuk ibadah, ya toh, mencari kehidupan,
untuk memperjuangkan Islam, gitu. Sodakohnya, zakatnya, infaknya, kewajiban-kewajiban itu dikeluarkan karena Allah. Nah, sehingga menjadi kebun. Jadi awake dhewe iki kaya mono garap sawah ning donya iki. Garap sawah, garap kebun, besok hasilnya kita petik pada saat kita sudah menghadap Allah di akhirat. Loh, kalau ning donya kowe ora garap kebun untuk akhirat, ibadah ora gelem, salat ora gelem, poso ora gelem, sedekah ora gelem, zakat ora gelem, ya ning kono ora ana kancane. Nah, kancane kuwi adalah amal soleh. Di samping kemudian hal ibadah semacam itu ditambah ibadah salat tahajud, ibadah salat duha, maca Quran bisa weruh ing maknane, itu kan. Kalau maknane itu kok sithik macane ya. Terus insya Allah orang yang senantiasa tahajud, senantiasa sholat duha, baca Quran, diamalke Quran kuwi mau, insya Allah jaminannya swarga. Makanya di dunia itu harus seperti itu, sebagai kebun kita nanam apa di dunia itu sebenarnya. Itu nanti yang menemani kita pada saat di alam barzah, alam kubur ya, itu yang menamai amal. Bukan nek donya amal apa ora susah, poso apa ora susah, gampang kok nek meninggal ki ditungake, diwacai Quran ning kuburan, ndak tekan itu. Sing tekan amale gitu kan. Sing ngancani kuwi amalnya, makanya banyak beramal di dunia. Itu amal soleh ya artinya kan. Nah, wonten hadis qudsi. Hadis qudsi kuwi firmane Allah tapi redaksi dari Nabi. Hadis qudsi. Nek Al-Qur'an firman Allah redaksi dari Allah. Beda. Kalau hadis biasa itu dari Nabi ya, ilmunya dari Allah, Nabi yang menyampaikan maupun Nabi yang mengatakan, Nabi yang melakukan, atau Nabi yang mengakui. Ada sahabat melakukan sesuatu, Nabi diam, berarti itu takrir ya, berarti itu hadis takrir Nabi. Kemudian ada pertanyaan, dituntun Allah, kemudian Nabi menyampaikan, ini namanya hadis ya. Sunnah itu. Nah, sunnah ki macem-macem, ana sing dhaif, ana sing mursal. Lan sing dhaif ki kaya mono aja dipegang. Contone nek wong pak mati diwacake surat Yasin, itu diturunkan malaikat 10 malaikat. Itu hadisnya dhaif. Nah, makanya umat Islam berbeda gitu kan. Ada yang tidak mau menggunakan hadis dhaif. Bukan itu. Padahal kalau kita belajar surat Yasin, itu saya pernah membaca buku tebal ini, punya teman besar itu khusus tafsir surat Yasin. Kajian surat Yasin dari ilmu pengetahuan dan kimia macam-macam. Jadi surat Yasin itu di situ ada ilmu alam itu, ilmu matahari, ilmu bumi itu dan ada. Kemudian dalam surat Yasin itu ada kimia. Contohnya fi akhdharinaro. Ranting yang hijau keluar api. Biasanya ranting yang keluar api itu ranting yang kering. Yang kering itu biasanya seperti itu. Bukan yang hijau. Kenapa yang hijau di dalam buku itu Fiqhul bil Quran itu karena di situ ada kandungan oksigen. Itulah. Itu pengertian di dalam ayat-ayat dalam surat Yasin itu banyak ilmu di sana. Makanya dinamakan surat Yasin itu Qalbul Quran, atine Quran. Kal Fatihah dinamakan Ummul Kitab ya. Nah, induknya Al-Quran itu Al-Fatihah itu kan. Ya, ada akidahnya, ada ibadahnya hanya kepada Allah. Ini surat Fatihah, lengkap surat Fatihah. Makanya banyak kalau surat tahajud, yang pertama banyak membaca surat Fatihah.
kaping kalih banyak membaca surat Ikhlas. Itu kemudian sholawat Nabi. Nggih, sawise salat Nabi berdoa. Doa nek ora iso nganggo bahasa Arab, nganggo basa sesuai sing kemampuan awake dhewe. Lah, hadis wonten hadis qudsi, dalam hadis qudsi iki mesti disebut yaqulullahu taala, berfirman Allah taala. Hadis qudsi diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu jumlahnya tidak kurang dari 4444. Tapi sing disampaikan kepada umat oleh Nabi Muhammad sekitar 200. Yang lain tidak disampaikan. Mungkin kalau yang lain ada disampaikan, mungkin umat tidak kuat. Itu makanya dipilih oleh Rasulullah sahabat yang bisa perantara untuk menyampaikan. Biasanya Abu Hurairah ya bin Abi Thalib itu yang dipilih Rasul, tidak sembarangan sahabat itu. Hanya sekitar 200 yang untuk umat itu. Yang sisanya dari 4444 itu tidak disampaikan oleh Nabi. Tapi Al-Quran semuanya disampaikan. Bedanya itu disampaikan semua Al-Quran itu. Nah, wonten hadis qudsi menika itu mesti ada yabna Adam, wahai anak Adam. Anak Adam itu manusia, nggih. Sing pertama yabna Adam, lau khifta minan nar, itu hadis qudsi ini, nek kowe wedi maring api neraka, awake dhewe keluaran panjenengan wedi karo api neraka, kama khifta minal fakri, kaya dene kowe wedi miskin. Nah, manusia kan pengennya kan kecukupan kan, tidak harus kaya raya kan, kecukupan, nggo mangan bisa, nggo ibadah bisa, nggo sedekah bisa, ngurusi anak sekolah bisa. Nah, sehingga manusia takut kalau miskin, tidak ada kerjaan sama sekali untuk memberikan makan istri apa, memberikan anak-anak apa, apalagi sekolah apa, masa depan anak. Ini mesti ada ketakutan. Lah, nek wedi karo api neraka kaya dene wedine kelolaan panjenengan kuwi miskin, la agnaituka min haitsu la yahtasib. Gusti Allah kuwi bakal memberikan kecukupan. Kecukupan dari mana itu tidak bisa dikira-kira. Kecukupan itu, kecukupan hidup. Nah, syaratnya apa? Wedine karo neraka kaya dene wedi miskin. Artine apa? Wong nek wedine neraka sing nemen kuwi berarti gelem ngerjake perintah Allah, gelem ninggalke larangane Allah, ben aja mlebu neraka. Maka dicukupi oleh Allah. Manusia itu ndak boleh takut kan? Takut miskin, takut kelaparan, ndak. Allah memberikan rezeki. Syaratnya itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mergo wedi karo api neraka. Sing pertama, nggih. Sing kaping kalih yabna Adam, wahai anak Adam. Walau rohibta, nek kowe kuwi berminat, ya, suka, berminat itu suka kan? Seneng fil jannah leboke swarga. Nah, ini kan nomor loro beda mawon neraka kan. Nek kowe seneng berminat dimasukkan di dalam surga, kama targhabu fid dunya, kaya dene minat senengmu urip kecukupan, urip seneng ning donya. Nah, jadi pengen mlebu surga ben kaya urip kecukupan, urip bahagia di dunia. Kata, wong nek uripe susah, ya ndak mungkin mikirkan itu kan, susah itu beda dengan surga. Nah, nek surga ki mesti seneng-seneng ning kono ki. Dadi nek mikirke ada berminat ingin masuk surga, kaya dene berminat pada kesenangan di dunia, artine apa? Artine ya gelem ngerjake dadi wong takwa, gelem ngerjake perintah Allah, ninggalke larangan Allah. Lah nek wong ngerjake perintah Allah sambil mengerjakan larangan Allah, ini namanya tidak bisa senang dengan surga. Berarti orang itu
ndak seneng karo swarga. Nek seneng karo swarga ibadah ditingkatkan, amal soleh ditingkatkan. Nah, dadi kaya nek senenge wong urip ning donya diwenehi apa? Nafkah rezeki dari Allah. Lah, kalau orang diberi rezeki di dunia, kemudian pikirannya ingin masuk surga, pasti rezekinya itu mau dikeluarkan zakatnya, sodakohnya, infaknya untuk apa? Pendidikan anaknya, bukan untuk berfoya-foya anaknya. Umpama SMA, wes kowe aku duwe donya bapakmu, tak tukoke motor nggo kebut-kebutan, ini namanya ndak bener kan? Nah, ini namanya ndak seneng dengan kehidupan dunia yang diberi kelebihan oleh Allah. Harta itu, makanya kalau dalam kehidupan yang bahagia itu ada kesukaan ingin masuk surga. Nah itu. Apa kemudian yang diberikan Allah? As'atuka fiddaro ini. Nanti akan Allah memberikan kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat. Ini syaratnya boleh mau takwa kuwi. Ngerjakan perintah Allah, ninggalke larangan Allah, dan seneng masuk surga mek kaya senenge diparingi keberkahan di dunia. Allah itu tidak hanya di akhirat saja, di dunia diberi kecukupan, keberkahan, di akhirat diberi keberkahan. Tapi sing temenan gitu loh, sing temenan atine cintanya kepada apa? Pengin mlebu swarga sing temenan, berarti ibadahnya diperhatikan, wedi karo neraka sing temenan sehingga meninggalkan yang dilarang Allah. Lah sing nomor telu, walau dzakartumuni kama yadhkuru ba'dukum ba'dha. Ini yang nomor 3. Nek kowe inget maring aku, artinya inget maring Gusti Allah nggih. Zikir inget karo Gusti Allah. Nek kowe inget karo Gusti Allah, kama yadhkuru ba'dukum ba'dha, kaya dene kelingan maring kanca-kancane, sedulur-sedulure gitu kan. Sebagian kamu kepada sebagian lain. Ingat. Jadi tidak cuek itu kan. Kalau ada orang membutuhkan misalnya doa disampaikan. Itu namanya yadhkuru ba'dukum ba'dha. Nah, ning kene Gusti Allah di dalam hadis qutsinya la salamat alaikumul malaikatu bukrata wa asya. Ini indahnya. Ya, jadi nek wong kuwi kaya mono zikir karo Gusti Allah, kelingan karo Gusti Allah. Kelingan karo Gusti Allah berarti kan kaya mono nek masuk waktu subuh kelingan salat subuh. Ya toh? Kemudian dari subuh sampai terbit matahari jangan tidur. Di situ malaikat akan menurunkan rezeki itu. Kemudian setelah terbit matahari tidur tidak apa-apa sampai masuk duhur, ya toh? Masuk duhur, kemudian istirahat tidak apa-apa. Biasanya sehabis duhur kan banyak istirahat. Terus asar bangun. Lah diupayakan dari asar sampai maghrib jangan tidur lagi. Ya, tidurnya biasanya habis duhur siang-siang ya. Nah, nek awake dhewe kuwi inget karo Gusti Allah, eling karo Gusti Allah, berzikir, kemudian inget karo kanca-kancane, karo tangga-tanggane, karo sedulur-sedulure kan. La salamat alaikul malaikah. Malaikat ikan akan menyalami salam. Nah, bukrata wa asila, setiap waktu pagi malaikat akan menyalami. Karena apa? Zikir karo Gusti Allah, kelingan karo kanca-kancane. Maksudnya apa? Maksudnya wong nek zikir karo Gusti Allah kuwi kancane itu mama tetangganya sakit ditilii, diberi doa. Ini namanya zikir juga kan? Kelingan karo kancane. Lah nek kelingan karo Gusti Allah zikir terus tapi ono jejere loro ora nilii ya sebelahnya, itu namanya zikir go awake dhewe ndak masuk ning kene. Nah, kok kuwi. Lah nek zikir karo Allah kemudian mulane nek wong salat kae, imam salat kae sehabis Nabi itu
sehabis assalamualaikum warahmatullahi kanan kiri, kemudian imam menghadap makmum. Tujuannya apa? Itu ada nilai filosofinya, bukan sekedar menghadap imam saja kan. Nabi Muhammad memperhatikan sahabat-sahabatnya yang datang, memperhatikan sahabatnya yang tidak datang. Kenapa? Nah, ada umpama si Ahmad kok tidak kelihatan ini, besoknya sholat subuh tidak kelihatan lagi. Nabi Muhammad datangi si Ahmad, bawa kurma kan. Nah, datangi, kenapa kamu kok 2 hari ini tidak sholat subuh? Rasul, kula niki, nek bahasa niki, kula niki sakit, sikil kula tidak bisa jalan, sakit, tidak bisa ke masjid. Ini, jadi imam itu memperhatikan. Saya pernah mempraktekkan di musola itu, ada jamaah yang biasanya itu di subuh itu datang, tamatnya ada seorang itu tidak datang sampai 3 kali. Nah, saya datangi rumahnya habis subuh, tapi saya tidak bawa kurma ini. Nah, tidak apa-apa kan? Nah, itu tidak apa-apa. Saya datangi, ternyata dengkulnya sakit betul. Itu kan, itu namanya imam pemimpin. Jadi kalau menghadap ke makmum dilihat, ya toh. Makanya kalau jadi imam pemimpin itu, kalau makmumnya ada yang sudah tua, ngadeke yo, baca suratnya jangan yang panjang-panjang, saya semaput nanti kan. Umpama wong wis tuwa-tuwa kabeh, kemudian baca suratnya umpama sabihis panjang kan. Nah wis kan cukup kuliah kulhu nggak ada apa-apa itu kan, kuliah kafirun atau araita yang pendek-pendek. Sebab kalau nate pengalaman niku, ada seseorang yang berdirinya itu susah kan, sakit kakinya kan. Saya tanya, kok wingi sholat isya ora teko sampean pergi po? Aku kuwi nek sing imame dudu panjenengan Pak, mesti nggo surate dawa. Ora kuat. Nah, sehingga apa? Sehingga saya kalau ngimami saya lihat dulu makmum ini. Sambil sufakum kan. Wah, ini Pak ini datang ini, Pak Kudri datang. Berarti saya pakai surat yang pendek itu. Saya memang jarang pakai panjang-panjang itu kan. Pakai yang pendek-pendek karena campur, ada tua. Saya pengalaman di Palembang. Di Palembang itu saya kontrak satu rumah itu, sebelah kanan 100 meter itu Masjid Nahdlatul Ulama, sebelah kiri 150 meter Masjid Muhammadiyah. Saya sholatnya ke sana kemari, sehingga dengan Kiai NU saya akrab, dengan Kiai Muhammadiyah saya akrab, dekat. Lah pada saat Ramadan saya dijadwal kuliah 7 menit di Masjid NU, dijadwal di Masjid Muhammadiyah. Lah pada saya sholat taraweh, saya tanya, Pak, ngriki meniku kan Nahdlatul Ulama nggih, biasane sholat taraweh pinten? Sholat taraweh 22 sampai 10 dari 20 ditambah 213 jadi 23. Biasanya NU akan ngomong kira. Lah kalau jawabnya ngriki biasanya 11. 22 21. Witirnya biasanya dipisahkan. 21 11. Loh, NU kok nganggone 11 rakaat? Sebab apa ning kene iki bangsa akeh iki pensiunan. Dadi nek ngimami nganggo 23, wong wis ora ono dobeli. Padahal Nahdlatul Ulama itu kan. Nah, kalau Muhammadiyah memang 11. Nah, di Palembang itu pakainya 2 2 2 2 3. 11 enggak pakai 4. Nah, 2 2 2. Karena 11 itu aman saja nih. 2 itu kan berarti kan tinggal rakaat kedua tahiyat. Lah, kalau 4 itu di Muhammadiyah Kota Madiyah dulu ada perbedaan pendapat, ya. Yang sebagian mengatakan kalau 4 itu kan harus ada tahiyat awal.
Sebaiknya enggak. Karena tidak ada kaifiat contoh dari Nabi 4 rakaat itu ada tahiyat awal apa enggak, sehingga sebagian di kota Madiun itu menerapkan 2 rakaat. Di Masjid Mawardi itu 2 rakaat baru 3 rakaat. Pada saat saya ngisi kultum di Masjid Mawardi sana, Tirto itu ya, Tirto itu imamnya dari Buaran, hafid Quran, NU. Pada saat saya mau kultum itu dia bilang, Pak Holik nanti kultumnya yang panjang. Loh kok kultum yang panjang? Kultumnya 7 menit, jadikan 17 menit. Itu sama istilahnya kultum. Lah Bapak terus gimana? Saya nanti setelah 2 kali 4 ya, dia ngelanjutkan jadi 20 masalahnya di ruangan tersendiri. Itu ngajukan jadi 20, sehingga saya kalau kultum itu ngelingok lagi, urung metu tambahi meneh kan. Nah ngelingok maneh durung metu maneh tambahi maneh sampai dia dongol di situ duduk baru saya selesai kultum. Ini kompromi karena imam dari Nahdlatul Ulama di masjid itu menggunakan 11 rakaat. Nah, yang kultum biasanya orang-orang yang pakai 11 rakaat diambilkan dari Muhammadiyah kan gitu kan. Imamnya dari NU sana. Sebab Masjid Karomah itu pinginnya imamnya yang hafid Quran. Hafid Quran itu yang di sana itu. Nah, kemudian kembali ke itu, walau ahbabtum ibadati kama tuhibbuna dunya la akramtukum karomatal mursalin. Nah, nek kowe seneng ibadah maring aku, kata Gusti Allah kan. Ini kan diskusi ya. Nek kowe seneng ibadah maring aku kama tuhibbuna dunya, kowe dene kowe seneng donya. Nah, manusa kan seneng donya kan? Awake dhewe umpama jadi karyawan, mana ada pengumuman karyawan yang sudah 2 tahun nanti per bulan dinaikkan tambahan 200.000 kan seneng banget? Seneng kan? Tapi nek karyawan yang sudah 2 tahun nanti untuk tahun ke depan gajinya diturunkan jadi 2 juta jadi 1,5 juta kan seneng mboten? Mboten kan? Utawa yang sudah 3 tahun dipecat, wah kan mboten seneng kan? Kabeh manusia pengin dunia. Saya katakan tadi ingin dunianya jangan berlebihan. Ya. Nek dunianya berlebihan ibadahnya kelalen. Nah, dunianya sekedar di dunia untuk mencari hidup, kebun untuk ditanam kemudian dipanen di akhirat itu kan. Lah nek kowe seneng ibadah maring aku, kata Gusti Allah, kama tuhibbuna dunya, kok dene kowe seneng karo dunia, la akramtukum karomatal mursalin. Insun Gusti Allah, aku Gusti Allah akan memuliakan kamu kaya dene kemuliaan para utusan Allah. Ini kan. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah itu sungguh-sungguh dan seneng, itu maksudnya kan. Nek ibadah itu kelelat-kelelet ya toh. Umpama kono sadhan kelelet-kelelet nunggu ning ngarep. Kono komat baru melayu, itu namanya kan kelelat-kelelet, artinya lah sungguh-sungguh. Nah, ababtum ibadati. Beda lagi itu, tidak diberi kemuliaan itu. Apalagi muazin, subhanallah. Muazin itu nek teko kan orang ngenteni jamaah teko kan. Azan dhisik, Allahu Akbar gitu kan. Ngundang. Pahalanya bukan main itu. Pernah ada di Jeddah apa di mana itu ya, seorang dokter muslim ya, itu ahli jantung. Kemudian di rumah sakit itu ada muazin yang biasa azan di masjid Jeddah itu sakit. Nah, dokternya baru datang, kemudian ada laporan, Pak dokter,
itu kok kelihatannya sudah meninggal orang itu kan. Itu yang muadzin biasa, ini yang muadzin biasa, saya biasa sholat di situ kan gitu kan. Nah, ini sudah meninggal nampaknya, kata perawat kan. Dokter itu kemudian memeriksa dia. Yang setelah diperiksa, ditempelkan di sini itu, stetoskop apa namanya itu ya, itu dokter jantung itu mendengar bisikan azan. Oh, baru meninggal itu masih terdengar suara azan yang didengungkan setiap sholat. Tidak pernah ketinggalan itu kan di sini. Nah, seperti orang astronot ke ruang angkasa, di sana ada suara ya, wahyu itu kan. Akhirnya dulu Neil Armstrong itu akhirnya dia percaya bahwa di atas ini ada penemuan lagi nih. Setelah meneliti di atas, kemudian dikumpulkan data-data yang di atas, ada data kehidupan air itu. Terus kaget itu, padahal bukan orang Islam. Di dalam teori yang di ilmu pengetahuan dimiliki itu bahwa air itu yang memberikan kehidupan. Nah, di sana data-data itu ada kehidupan air itu. Akhirnya dia terus Rasulullah benar itu, Muhammad itu betul itu. Padahal zaman Muhammad kan belum ada teknologi kan, tapi sudah dikeluarkan semacam itu bahwa air itu satu kehidupan di planet apapun ada air. Nah, ternyata benar kan gitu kan. Kita percaya kepada Rasulullah, kepada Allah airnya kan gitu, kebesaran Allah. Nah, itu penelitian masuknya Islam. Nek kulolan panjenengan dadi wong Islam mergo bapak ibune Islam, nyatane bapak ibune pendeta. Iso dadi Islam ora? Ya, susah, makanya bersyukur kepada Allah. Islamnya lewat bapak ibu yang Islam kita lahir. Itu bersyukur. Itu nikmat Allah kan. Tadi doanya Robbi auzi'ni. Ya Allah, berilah aku petunjuk an ashkuru nikmatakallati, atas apa bersyukur, bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan padaku, wa ala walidayya, kepada ibu bapakku. Nikmat. Lah ibu bapak Islam, terus kemudian kita Islam kan, nikmat itu. Kemudian di belakangnya doa yang saya bacakan, wa an a'mala sholihan, ya Allah, bila petunjuk agar aku bisa berbuat amal soleh. Berikutnya apa? Aslihli. Aslihli, ya Allah, berilah aku dapat melakukan kebaikan fi dzurriyyati. Kebaikan itu yang akan mengalir kepada anak cucuku. Hebatnya itu surat Al-Aqaf ayat 15. Dibuka nanti surat Al-Aqaf surat ke-46 juz 26 ayat 15. Itu yang dibaca istri saya. Jadi istri saya itu begitu. Dulu waktu masih sehat minta dibelikan Quran yang besar itu, yang ada literasi terjemahan per kata. Tuh ceritanya itu kan, ada tajwidnya. Ternyata setelah saya belikan itu jebule kok darusan sholat tahajud, sholat duha tidak pernah ketinggalan. Dan baca ini tidak pernah. Setelah meninggal 3 hari saya ambil Qurannya, saya buka, saya kaget. Apa? Dia baca sudah sampai surat Muhammad ayat 20-21 yang terakhir sebelum meninggal itu. Itu yang dibaca. Kemudian saya buka kok ada lembaran kertas. Lembaran kertas itu ditulis pada saat dia sampai surat Al-Aqaf. Al-Aqaf itu sebelum surat Muhammad. Di situ tulis tangan surat Al-Aqaf ayat 15, kemudian juz 26, surat ke-46 ditulis Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Itu sampai selesai itu ini minal muslimin. Di bawahnya tulis tangan sendiri terjemahan. Saya nangis waktu itu. Ya Allah, betul-betul artinya sholat tahajud dapat ketinggalan. Kalau saya bangun jam 3, setengah 3 sudah sholat di situ sajadah. Kalau dia sudah sholat, biasanya kalau saya belum bangun jam 3 dibangunin. Sholat duha begitu. Bapak ini sudah jam 9 belum sholat duha, Pak. Saya sholat duha. Sholat duha karena sudah tua. Sholat duha itu sebenarnya 4 kali kan. Sholat duha itu siap diselingi kita doa, ya.
Itu 4 kali. Tapi kalau tidak mampu cukup 2 saja tidak apa-apa gitu kan. Kalau mama badannya fisiknya capek 2 rakaat tidak apa-apa, seperti sholat duha. Sholat tahajud gitu, sholat tahajud, sholat qiyamul lail itu harusnya kan 2, 3 kan Nabi Muhammad kan. Nah, kalau tidak mampunya hanya 2, tidak masalah. Atau mampunya 2 rakaat kemudian sholat witir 3, tidak masalah. Yang penting harus bangun sholat. Umpama sholat witirnya kok awak ini tidak begitu fit ya, hanya 2 rakaat bisa, tapi tetap bangun malam. Nah, bangun malam ini itu sholat Al-Kahf ayat 15 dibaca itu, doa itu. Ibu mesti baca itu. Makanya saya terus menangis setelah buka Qurannya kan. Jebule kok tadarusannya sampai surat Muhammad. Kok bisa berhenti di surat Muhammad? Nggak surat yang lain kan itu. Saya kadang-kadang mikir, ya Allah, kok bisa berhenti di surat Muhammad ini yang terakhir sebelum meninggal itu. Saya tahu ada panahnya. Dia mesti beli yang panah-panah merah hijau itu ya, yang ada bisa ditempelnya kan. Nah, beli itu. Ada pula kok beli ini untuk apa kok banyak-banyak? Lu kalau naik darusan kan letak template iki Pak, apa tekan ngendi template dadi ora kelalen, ora usah ditekuk-tekuk kata gitu kan. Nah, jebule temenan Lisan Muhammad ayat 21. Saya Allah, alhamdulillah. Kalau mengajarkan tafsir ya dengan istri saya itu mengajarkan tafsir itu selama 6 tahun sekian bulan. Saya ngambil tafsir Al-Maraghi, Ahkamul Quran dan tafsir yang lain. Saya gabung. Setiap subuh ibu tidak usah lepas mukena. Nah, duduk. Nah, di atas bantal itu saya kasih Qurannya itu saya gabung ya 5 ayat setiap subuh. Itu selesai hampir 7 tahun. Kalau nggak salah 6 tahun 7 bulan itu. Saya mengajar ibu. Kenapa? Karena saya takut. Takut besok ditanya malaikat, kamu sudah mengajarkan istri belum Al-Quran? Bilang belum, gebuk kan? Padahal yang gebuk malaikat senanti kepeng itu dari kepeng itu, kepeng nanti tumbuh lagi dus, jadi lagi itu kan? Itu makanya itu saya takut. Alhamdulillah ya itu hampir 7 tahun itu bisa selesai. Kemudian darusan sendiri sampai surat Muhammad itulah. Makanya ibadah itu di sini ahbabtum ibadati, kalau kamu sungguh-sungguh dalam ibadah sholat ya, puasa dan sebagainya, baca Quran ibadah. Ya, baca Quran ibadah itu. Karena Quran mujizat Nabi Muhammad itu kan. Nah, terus sholat tahajud ibadah, bukan main itu. Ini Quran kan ono nafilatalak, Gusti Allah akan menjadikan maqamah mahmudah. Orang yang sholat malam terus akan diberi kedudukan yang terpuji. Di mana? Di surga. Itu. Makanya saya ditinggal. Ya Allah, betul-betul. Saya bilang kok sholat tahajudnya tidak pernah ketinggalan itu. Sholat duha begitu. Orang yang selalu sholat duha besoknya dimasukkan ke dalam surga. Nek urung tahu mulai besok ki. Mulai nanti malam kan sholat qiyamul lail ya. Nah, qiyamul lail, kemudian besok sholat duha. Setelah sholat malam baca Al-Quran meskipun 1 ayat. Apa sih? Siap sebentar ya. Assalamualaikum. Aku sih mulang ki. Mbah sih mulang ya. Anak Bu coy teko putu sing nang Batang. Sing kiri sing bontot sing bojone dokter Tegar. Biasanya tuh tulan dengan Mbah Humis. Ngundang aku Mbah Humis gitu. Nah, lah kuwi bakale yo nek sungguh-sungguh ibadah kaya dene seneng nek diwenehi apa rezeki ning donya, Gusti Allah bakal ngai kemuliaan kaya dene kemuliaan sing diparingke maring utusan-utusan Allah. Hebat kan itu. Nek pelelat-pelet ya ora bakalan kan. Tangi apa digugah ya. Di geret sikile malah jengkel lah itu. Enggak bisa itu. Enggak bisa diberi kemuliaan oleh seperti mursalin. Nah, fala tamla'u qulubakum. Nah, ini terakhir kan.
Ojo dikebeki atimu bihubbi dunya, dengan cinta dunia, cinta harta yang berlebihan, tidak boleh kan itu kan. Nah, sampai umpama cinta dunia itu contohnya, nah, seseorang diangkat jadi pejabat, ya toh, pejabat negara, tapi dia tidak bisa menyuarakan keadilan, ya toh, senengnya ngembul kalau wong sing dolim. Ini namanya hubud dunia. Contohnya itu diangkat dari jadi jaksa atau hakim, ya toh, ternyata di dalam memutuskan perkara itu berat sebelah, dan maunya kalau yang menang itu kasih uang, disuap. Nah, ini namanya hubud dunia. Kalau mencari nafkah kemudian diberi rezeki dari arah manapun tapi itu halal, itu bukan hubud dunia. Hubud dunia dipercaya amanat khianat, ya toh? Itu ngomongnya katanya bener, tapi ternyata jebule korupsi dhewe ngomongkan gitu kan. Lah saiki wong korupsi iki wong korupsi pan tinggoni jaket kuning dada, ya toh? Dada. Kalau yang bisa bayar di dalamnya ada fasilitas macam-macam. Zamane kayak Gayus siapa yang pajak gitu kan, masa bisa pergi ke Singapura apa kan? Bukan main itu, duitnya oke, duitnya banyak itu di situ. Nah, karena SMA dipajak zaman dulu kan, banyak pemasukan yang tidak halal kan di zaman dulu. Tapi sekarang agak diperketat lagi, agak lumayan. Jadi dulu itu orang-orang pajak itu bukan main itu. Apa namanya, kekayaannya bukan main itu. Karena contohnya ada laporan pajak usaha ya, mestinya membayar pajak umpama 1 triliun. Lewat orang itu bisa dirubah nominalnya sehingga kamu cukup membayar 0,5 miliar. Tapi aku dikasih 5 miliar kan gitu kan. Orangnya masih untung. Dan dia untung tapi tidak halal kan gitu kan. Nah itu kan. Itu yang Gayus tidak tahu sekarang apa sudah keluar apa belum, itu tidak ngerti. Ya, mungkin sudah ya. Jadi penuhilah hatimu, jangan penuhi hatimu dengan hubud dunia yang berlebihan, yang tidak halal. Ya. Di sini kemudian apa ini? Fazawaluha qarib. Nah ini terakhir Allah dalam ini. Sebab apa? Nek hatimu penuh dengan hubud dunia, hal-hal yang haram, bukan hal-hal yang halal, ya toh, itu akan kemusnahannya itu adalah dalam waktu dekat. Ini, jadi tidak ada artinya memenuhi hati dengan hubud dunia itu, tidak ada artinya, karena Allah mengatakan di sini kemusnahanmu itu adalah dalam waktu yang dekat, tidak lama. Lah manusia tidak lama kan, manusia kan umurnya terbatas kan. Lah ya, masa apa manusia mau hidup 200 tahun? Tidak ada kan? Tidak ada. Sekarang lagi ngetren berapa hari ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia si A dalam umur 34 tahun. Innalillahi dalam 50 tahun, ya toh? Ya ada yang 85 tahun, ya toh? Itu. Coba ngetren yang masih muda-muda, makanya yang masih muda kata Nabi, orang yang masih muda itu rajin ibadah, semangat ibadah. Belum tentu umur itu akan diambil Allah setelah umur 75 tahun kan gitu kan. Itu. Makanya saya bilang sama istri saya sebelum sakit itu, Pak, umurku kira-kira orang nanti sudah siji. Loh, ibu kok ngomong ngono, orang sudah siji. Sebab bapak dan ibu itu umurnya di bawah 60 tahun meninggal. Ibu jangan meninggal dulu biar sehat. Bapak yang umurnya sudah 69 biar mati dulu. Nangis malah itu. Ibu, bapak jangan, bapak dibutuhkan cucu-cucu. Itu kan. Ibu juga dibutuhkan kan. Jebule umurnya 61 kurang 35 hari, temenan kan. Meninggalnya hari Kamis sore sama dengan meninggal ibu kandungnya juga hari Kamis sore. Mesti 1 jam. Kalau ibunya jam 5 itu jam 4 gitu kan. Sama.
Ibunya dulu jam 10 pagi ngumpulkan anak-anak si sakit di rumah, bukan di rumah sakit, bilang, aku mengko sore kuwi arep bali. Anak-anak tuh kaget, lha bali rendi po kowe nang omah. Iya aku arep bali, tuh nangis kan. Jebule jam 5 itu 5 lebih berapa menit itu diambil oleh Allah. Terasa anak istri saya sebelum sakit sudah ngomong gitu kan. Ngomong, Pak, aku umurnya orang ngasih siji coy Pak. Kae kan nyekel TK, kae ngon TK ke ngon tas ke ono duit TK Pak. Tak tulis rinci. Lah mengko nek wis diserahke, nek aku ora ono diserahke karo pengurusnya tapi ono saksine. Aja 1 orang. Akhirnya datang 3 orang, pengurus TK Paisan kan. Akhirnya saya sampaikan, ini punya ibu, ini catatan ibu untuk ibu anu kamu ada terima 3.776. Lah uang itu masih apa tidak? Dia bilang masih Pak, sekitar masih 300. Masih 3 juta. Yo. Terus ibu yang menerima di situ 3 juta, tapi uangnya masih di situ dikareti. Lah kenapa ibu dikareti? Karena ibu itu tidak melaksanakan, kalau si orang satu ini yang dikasih 3 juta untuk melaksanakan menggaji guru-guru. Kalau ibu enggak, jadi kalau kurang nanti tanda lagi ibu minta lagi pakai tanda terima. Lah ada tabungan atas nama ibu sejumlah 5.700.000-an itu. Saya serahkan tabungannya, tapi harus kalau mencairkan harus menunggu surat kematian kan. Ahli warisnya, maksud saya tanda tangan. Tapi sementara karena ada uang 3 juta sama 3 juta, 6 juta, berarti mungkin sampai lebaran bisa untuk memenuhi kebutuhan. Biasanya kalau lebaran kan ibu mesti membelikan apa itu? Seragam ya toh? Pakaian ibu-ibu itu seperti itu. Itu hati-hati banget itu kalau megang amanat. Lah sekarang bingung mau cari yang megang siapa, yang ganti siapa, bingung. Terus bilang, Pak Holik wae lah sing ganti. Loh saya ndak tak pakai daster kamu. Kon ganti ibu kan. Jadi pengurus TK ibu-ibu saya jadi pakai daster nanti ke sana kemari kan lucu kan. Saya bilang gitu kan. Nah, cari aja lah generasi penerusnya siapa-siapa tapi yang bisa dipercaya, yang amanah, yang jujur. Itulah yang bisa saya sampaikan kaitan dengan mengosokkan hati dari cinta dunia yang berlebihan. Berlebihan ini artinya mencari dunia, tidak memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Sampai kadal pun diuntal ini aspal diuntal kan. Lu orang korupsi itu bangun SD negeri Impres. Ternyata sistem ambruk mergo apa? Anggaran umpama 100 juta digunakan 50 juta, yang 50 juta masuk kantongnya, ya toh? Sehingga kan kayunya sengon kan, ambruk, semennya ora ono rata-rata itu. Beda kalau di Muhammadiyah itu bangun masjid, anggaran umpama anggarannya 200 ya, 200, kemudian ada bantuan dari pusat 100, nomboi, gitu. 100 bukan dikurangi kan. Itulah bedanya. Makanya kalau impres itu wah ambruk kayak plafone ambruk kan, maka kayune ora genah kan. Kayu sengon bopo kan sing murah diterapkan peruno. Mama 1 gibik sekian, kwitansinya dikeluarkan sekian. Padi kan. Saya pernah itu waktu tugas di Pemalang, Pengadilan Agama Pemalang, saya belum pegawai negeri, masih calon pegawai negeri. Nah, ketuanya itu perintah saya, Pak, beli kursi sing iso muter kae di Kampung Arab Pekalongan. Nah, itu mungkin lebih murah, ya toh. Di situ sudah ada kursi yang membeli teman saya. Harganya mahal kan? Mahal kwitansinya. Lah, saya terus membawa dari sana pakai angkutan ya ke kantor. Karyawan tuh ndelok kabeh. Loh, mereknya sama, kualitas sama kok Pak Holik kok murah itu. Kayak iso ngomong kono lah, wis suwi iki, Pak. Kasihan lah orangnya kan. Ya ngalu kan. Nah itu. Kok bisanya Pak Holik itu kok sana murah? Padahal saya beli kursi itu angkutnya waktu itu Rp4.000 saya bayar sendiri. Enggak saya gabungkan itu.
dari sana, Pak mau dinaikkan apa kwitansinya, enggak usah, sama nanti dosa saya. Makanya kemudian saya jadi ketua pengadilan di Cilacap. Di Cilacap ada anggaran negara itu mebeler ya, atau hakim atau panitera itu banyak beli. Saya bilang sama yang beli itu, pejabat membuat komitmen, saya bilang kamu beli yang jujur, jangan dinaikkan kwitansi. Saya mesti tahu, aku mungkin. Lah, dia beli sudah kan? Dia ke kantor, saya lihat harga sekian-sekian, terus saya suruh fotokopi, ya toh. Saya besoknya itu nyamar saya. Nggak pakai mobil dinas, pakai apa? Saya nyamar pakai jaket, pakai motor sendiri, nih toko kui. Nih toko kui Arab kui kan. Saya bilang, wah ini saya bagus-bagus ya. Ini harganya berapa ini? Saya tanya. Yang saya tanya itu yang model podo karo sini kono. Nah, saya tanya ini. Lah kemarin di pengadilan itu datang ke sini beli banyak itu. Apa ya? Nah, itu gimana? Itu saya suruh gimana kwitansinya saya naikkan gimana? Katanya Pak Ketua saya galak kata gitu. Saya paling tidak suka itu kan. Galak katanya gitu kan. Hati-hati gitu kan. Nah, saya bilang kalau saya mesti tahu karena saya gerilya kan. Dulu waktu jadi ketua komite. Kalau komite itu yang dari wali murid ya. Komite di Sanawiyah Negeri Kedung Uni. Anak saya kan kuliah sekolah di situ. Saya ditunjuk ketua komite, ada 6 orang yang masuk dataran baru yang gratis dijamin negara. Yang ajukan ada banyak ini. Ada 15-an itu kan. Ada anggota komite, Pak, ponakan saya Pak ini. Saya catat aja kan. Tapi saya tidak mudah percaya. Saya gerilya ini. Dari 15 itu saya nyamarin. Naik motor nyamar masuk terus. Assalamualaikum, Bapak ini anaknya ya apa? Ada sekolah di mana nih? Oh ini ada yang masuk Pak, anak nomor 4 itu ke Sanawiyah katanya gratis gitu kan. Bapak ini kerja sementara kerjanya apa Pak? Saya enggak kerja Pak. Betul saya enggak kerja. Saya lihat rumahnya gersang itu. Itu akhirnya saya diam-diam saya coret itu gitu kan. Berarti ini orang ini masuk gitu. Saya pergi lagi ke rumah orang lain kan. Assalamualaikum, ada apa Pak? Tidak ada apa-apa, hanya tanya saja kemarin. Tanya apa Pak? Katanya anaknya sekolah di Sanawiyah. Oh mau daftar Pak itu. Tapi di situ mewah itu. Si ibunya itu gelangnya terus motornya di situ di dalam kehidupan mewah gitu. Akhirnya ya mudah-mudahan masuk ibu, tapi tak palang ini. Malangnya aku nang jopo. Nek kon ketara nek njaba nang wong wis ditutup itu tak palang, berarti tidak masuk. Sebab apa? Sebab saya dipercaya amanat. Kalau saya tidak betul-betul nanti dumes dulurku sugih masuk ini kan tidak betul-betul tidak amanah. Itu dosa. Makanya saya pakai gerilya itu contohnya. Makanya mimpin pengadilan di Cilacap itu se-Indonesia tahun 2008 itu pengadilan yang paling transparan. Pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, termasuk Cilacap ini nomor 1 itu. Akhirnya saya dipanggil ke Fakultas Hukum UI Depok untuk menyampaikan presentasi, kemudian dipanggil ke Surabaya 5 hari, dipanggil lagi ke Jakarta 5 hari, baru saya masuk tim Mahkamah Agung ke Jepang. Itu caranya gitu. Transparansi itu kan. Nah, saya dapat amanat dari bapak saya sebelum meninggal. Kalau kamu jadi hakim besok, jadi hakim yang jujur. Jangan terima suap sepeser pun. Itu saya ingat terus itu. Subhanallah. Sampai pensiun kan. Alhamdulillah. Ini contoh kita beribadah itu cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah sungguh-sungguh. Hatinya kosong dari Dari hal-hal yang haram. Hubu dunia tidak boleh. Amanat, jujur, itu insya Allah selamat kan, berkah itu. Dan kalau dapat rezeki misalnya gaji 4 juta sebulan, keluarkan 2.500, 1 juta kan 25 ya salah, 25, 2,5% kali 4 berarti 100, masukkan kotak. Di kamar tuh pakai kotak denku itu sih, zakat infak sedekah.
masukkan dikasih ini, gaji bulan ini masukkan blok sana. Terus umpama maklar ya, maklar kok entuk mending entuk 1.000, 2.500 di split masukkan kotak. Suatu saat ngumpul sebab wong kuwi nek wis nganti 1 tahun wis kewajiban zakat dikurangi sebelum 1 tahun. Ben nisabnya ndak sampai kan itu kan. Omae sing triliunan maneman kan zakat 1 miliar maneman itu manusia seperti itu. Sehingga pada saat di situ itu bisa digunakan sesaatnya umpama adine kok butuh kan Pak bayar opo ya, Pak nikah ke anake kok duitnya ora ono ya, ambil dari situ. Dibantu itu kan, dibantu. Jadi sama dengan orang-orang tukang becak, saya dulu senangnya gitu sih ya. Tukang becak saya waktu di Pekalongan itu jejer kan, di situ banyak. Istri saya bilang, Pak, mbok bungkus ke sini sih Pak, orang kelonan beras, kasihan orang masih payu. Lah tapi tong diweni terus weneo 3 hari sekali Nah, kemudian aku paling paisan ngurupke lampu. Pak, tenang aja Pak, kami semua jaga. Ini kan ya toh, berarti hubungan baik, dia bisa membalas jasa. Kan jaga rumah Bapak itu. Jangan takut Pak gitu kan. Kami ya itu karena apa? Karena menyantuni orang itu kendul kasih sayang orang lain. Itu makanya tuntunan Allah itu zakat lil fuqara wal masakin, sehingga orang fuqara miskin menghargai orang yang berikan zakat. Yang berikan zakat mensucikan dirinya, mensucikan hatinya. Gitu. Kalau umpama di mall ada cleaning service kan, saya pernah itu, saya dekati itu kata istri saya, Pak lah kok ditanya untuk apa Pak? Kamu diam aja. Katanya, Dek, kenapa kamu cleaning service? Bapak saya meninggal Pak, ibu saya tidak kerja, adik saya 3, saya rampung SMK, akhirnya saya ngelamar cleaning service Pak. Loh kalau adik dibantu sedikit mau enggak? Alhamdulillah Pak. Ini ambilkan dari itu. Ambilkan dari yang kotak itu kan. Insya Allah berkah. Insya Allah anak-anak pinter-pinter, cucu-cucu pinter-pinter. Itu modal untuk Allah dan nanti akan diberi oleh Allah. Coba praktekkan kalau tidak percaya itu. Praktekkan dapat 100. Nah, dapat 100 ya. Kurangkan 2,5%, 2.500 masuk kotak. Nanti dibuka setelah setelah mau puasa dibuka. Wah, lumayan ada 3 juta kan itu. Nah, itu disalurkan, ada di sismu Muhammadiyah, ada barangkali tetangga yang miskin-miskin itu dikasih berkah hidupnya, ya toh. Nah, itu seperti itulah. Nah, saya kira cukup sekian. Mari kita berdoa kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.